Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwan dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang pada sesi yang ketiga untuk daurah Syarah Salsabil Asy-Syafi karya Syekh Uthman Sulaiman Murad rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada babu makharijul huruf di halaman 55. Silakan dibuka bait ke-43. Berkata An-Nazim rahimahullah ta'ala, kita baca sama-sama. Babu makharijul huruf. Ikhtalafa al-qurra'u fil makhariji على مذاهب ثلاثة تجي ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها ب17 وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن. Baik. Ini bab tentang makharijul huruf. Makharij jamak dari makhraj, yaitu mahallul khuruj, tempat keluar atau mawdhi'ul khuruj. Adapun al-huruf itu jamak dari al-harf. Al-harf secara bahasa adalah at-taraf, ujung. Nanti secara definisi insyaallah setelah ini ada bab tentang definisi daripada harf dan juga makhraj. Untuk definisi, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada babnya. Kita langsung kepada pembagian makharijul huruf secara rinci. Jadi yang disebutkan di sini adalah pembagian makharijul huruf secara rinci. Ikhtalafal qurra'u, para imam qiraat atau ahli qiraah, para ahli qiraah, mereka berbeda pendapat fil makhariji terkait jumlah makharijul huruf secara rinci, secara khusus, secara detail. Ala madzahibin thalathatin taji, taji asalnya taji'u, hamzahnya dibuang supaya menyesuaikan makhariji. Menjadi 3 madhab, 3 pendapat yang akan datang berikut ini. 3 madhab tersebut, yang pertama adalah wa madhabul Khalili wa ibnil Jazari qaddaraha bi17. Madhabnya Al-Khalil, yaitu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ini adalah salah satu daripada guru Imam Sibawayh. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Masyhur ini ya. Al-Khalil, maksudnya adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini namanya. Jadi Al-Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamim Al-Farahidi Al-Basri. Dan beliau termasuk yang pakar di bidang bahasa, ulama lughah. Dan beliaulah yang pertama kali mencetuskan ilmul arud. Ilmul arud. Ilmu tentang kaidah pembuatan nazam, pembuatan bait-bait syair. Wa ibnul Jazari, dan juga al-Imam Ibnul Jazari, Muhammad bin Yusuf Ibnul Jazari. Qaddaraha, menghitungnya bisa ba'atin wa asyari, 17 makhraj. Jadi menentukan jumlahnya adalah 17 makhraj. Menentukan jumlahnya 17 makhraj. Jadi ini mazhab yang pertama, 17 makhraj. Adapun yang kita tulis di situ itu dari yang terkecil dulu, 14, 16, 17. Wa huwa alladhi jara 'alaihi al-ana mu'adhamu man yujawwidul Qur'ana. Wahwa dan wahwa ini lughatan, dua-duanya dipakai dalam qiraat. Wahwa, dan pendapat itulah, yaitu 17 makhraj yang jara, yang berjalan, yang berlaku, alaihil ana, hingga sekarang, mu'adhamu, mayoritas, man yujawwidul Qur'ana, ya, para ulama atau siapapun yang mentajwidkan Al-Quran. Jadi pendapat mayoritas ulama, ya,
itu mengikuti pendapatnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan juga Imam Ibnu Jazari. Ini pernah dijelaskan sebenarnya oleh Al-Syekh Hisham. Beliau menjelaskan terkait dengan perkataan ini bahwa 17 makhraj disandarkan kepada Imam Al-Farahidi atau Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu sepertinya kurang pas. Karena ketika dicek di buku beliau yaitu Al-Ain, maka tidak ditemukan 17 makhraj itu. Yang ada justru beliau menyampaikan 10 al-qabul huruf gitu. Jadi 10. Tapi tidak tahu itulah yang masyhur sehingga beliau lebih condong untuk menyandarkannya kepada pendapat Al-Imam Ibnu Jazari gitu. Jadi pendapat Al-Imam Ibnu Jazari adalah 17 makhraj. Baik. Jadi mayoritas para ulama sekarang mengikuti pendapatnya Al-Imam Ibnu Jazari ini. Adapun berikutnya pendapat yang 16 makhraj yaitu pendapatnya Imam Sibawayh. Di sini tidak disebutkan. Yang disebutkan di Tuhfah Samanudiyah dan juga La'alil Bayan. Jadi Qutrubu wal Jirmi wal Mubarridu wa Ibnu Ziyadin wa Ibnu Kisan yadu. Jadi Imam Qutrub, Imam Al-Jirmi atau Al-Jarmi, kemudian Al-Farra Ibnu Ziyad. Al-Farra Ibnu Ziyad, jadi Qutrub, kemudian Al-Farra, kalau antum mau menambahkan ini ya. Kemudian Ibnu Ziyad itu maksudnya Al-Farra. Kemudian Imam Abul Abbas Al-Mubarrid, Abul Abbas Al-Mubarrid. Al-Mubarrid. Jadi Abul Abbas Al-Mubarrid. Kemudian Ibnu Kisan. Jadi Qutrub wal Jirmi wal Mubarridu wa Ibnu Ziyadin wa Ibnu Kisana yadu. Yadu itu maksudnya 14. Ya dan dal. Yadu adalah bilangan 14. Itu ya, yang berpendapat 14 makhraj adalah Qutrub, Al-Farra, Abul Abbas Al-Mubarrid, kemudian Ibnu Kisan. Kemudian berikutnya yang 16 makhraj Imam Sibawayh, Imam Asy-Syatibi, Imam Makki bin Abi Thalib. Jadi antum tulis itu Imam Sibawayh, Imam Asy-Syatibi, kemudian Imam Abu Amr Ad-Dani, kemudian Imam Makki bin Abi Thalib, Imam Makki, kemudian Imam Sibawayh tadi. Jadi Imam Sibawayh, Imam Syatibi, Imam Ad-Dani, Imam Makki itu 16 makhraj. Adapun yang 17 makhraj adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan juga Imam Ibnu Jazari. Nah, ini 3 pendapat, 3 mazhab terkait jumlah makhrijul huruf secara rinci ya. Kemudian ada juga sebenarnya tambahan pendapat yang keempat. Kalau antum mau nambahkan silakan. Pendapatnya Ibnu Abdul Razzaq. Al-Allamah Ibnu Abdul Razzaq. Ini mengatakan bahwa makhrijul huruf ada 29 sesuai jumlah huruf. Di dalam Tadhkiratul Qurra beliau mengatakan wal hasru taqribun wa fil haqiqah likulli harfin buq'atun daqiqah. Wal hasru taqribun. Ya, pembatasan tadi 17 makhraj itu sebenarnya hanya kira-kira saja. Hanya perkiraan saja untuk mendekatkan kepada pemahaman. Adapun pada hakikatnya atau sebenarnya setiap huruf itu punya batasan yang detil sendiri-sendiri masing-masing. Jadi beliaulah yang berpendapat 29 makhraj sesuai dengan 29 huruf hijaiyah. Baik. Nah, hanya saja ini pendapat tidak masyhur dan tidak terlalu diambil oleh para ulama.
Yang masyhur 3 ini. Ini yang 3 ini yang masyhur. Jelas ya? Adapun alasan kenapa kok bisa Al-Khalil bin Ahmad Al-Faridi dan juga Al-Imam Ibnul Jazari. Nah, ini ya, alasannya di sini. Kita sebutkan juga. Pendapat yang 17, kemudian pendapat 16, pendapat 17. Afwan, 17 lagi. 14 maksudnya. 17 makhraj ini sebagaimana yang kita tahu, al-jawf dan lain sebagainya. Baik. Sampai al-khayshum. Hafal semua insyaallah ya. Al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatan atau al-syafatain dan al-khayshum. Itu yang 5. 5 makhraj secara global. Sedangkan yang 16 maka al-jawfnya dihapus. Nah, jadi kenapa jadi 16? Karena al-jawfnya dihapus. Yang 14 al-jawf dihapus. Baik. Al-jawf dihapus. Kemudian untuk lam, nun dan ra ini dijadikan satu makhraj. Lam, nun dan ra dijadikan satu makhraj. Kalau di sini kan lam sendiri, nun sendiri, ra sendiri. Ya. Ini 3 makhraj berarti kan? Di sini juga begitu. Lam sendiri, nun sendiri, ra sendiri. Sedangkan ini lam, nun dan ra dijadikan satu makhraj. Maka tersisa 14. Gampang insyaallah. Ini sering diulang ya. Jadi kita bahas secara cepat saja. Kita ulangi lagi bahwa 3 pendapat yang masyhur tersebut. Yang pertama 17 makhraj diawali dengan al-jawf 1 tempat, al-halq 3 tempat, al-lisan 10 tempat, asy-syafatain 2 tempat, al-khayshum 1 tempat. Totalnya 17. Paham insyaallah? Kemudian berikutnya pendapat yang 16, pendapatnya Imam Sibawayh dan lain sebagainya, itu menggugurkan makhraj al-jawf. Al-jawfnya tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap? Karena al-jawf ini makhrajnya muqaddar. Jadi kalau ini berarti muqaddar, ada yang muqaddar dan ada yang muhaqqaq sisanya. Jadi muqaddar dan muhaqqaq dua-duanya diambil nih. Muqaddar ini berarti yang diperkirakan, makhraj yang diperkirakan, yang tidak mentok di tempat tertentu gitu gampangnya. Jadi hanya lewat saja. Huruf-huruf mati itu kan melewati al-jawf saja, melewati rongga tenggorokan dan rongga mulut saja. Taib. Adapun tidak berhenti di rongga tersebut, hanya lewat saja. Berhentinya di mana? Lil hawa itantahi. Berhentinya di udara. Sedangkan muhaqqaq itu ya al-haq, al-halq, al-lisan, asy-syafatain dan al-khayshum. Dia berhenti di tempat tertentu. A misalkan, af misalkan, al misalkan, atau an berhenti di tempat tertentu. Maka itu maksud dari muqaddar, muqaddar yang diperkirakan karena tidak berhenti di situ, hanya melewati saja. Sedangkan muhaqqaq dia berhenti di situ, punya batasan yang jelas. Bisa difahami insyaallah? Baik. Sedangkan tadi pendapat yang 16 al-jawf tidak dianggap. Kenapa? Karena ini muqaddar, muqaddar enggak usah dianggap. Yang dianggap yang muhaqqaq saja. Gitu ya. Lanjut. Adapun yang 14 al-jawf tidak dianggap sebagaimana pendapat 16. Kemudian yang kedua adalah lam, nun dan ra-nya yang tadinya 3 makhraj jadi 1 makhraj. Berarti berkurang 2 makhraj. Sehingga totalnya 14. Bisa difahami insyaallah ya. Baik. Nah. Sampai sini siapa yang kurang paham? Yang sudah mulai capek mikirnya. Nah. Kalau sudah mulai capek mikirnya kita skip lagi. Skip aja dulu, skip. Kita ke praktek aja. Baik. Ya. Al-lisannya? Ya, cuma 8. Al-lisannya 8. Karena kan al-lisan tadinya 10. Ya, lam nun ra yang tadinya sendiri dikurangi 2. Jadinya 8. Al-lisan 8. Asy-syafatain 2, al-jawf tidak ada. Maka 14. Jelas ya? Baik. Nah, Ustaz. Boleh pakai mic-nya kalau ada?
supaya teman-teman yang ikut Zoom bisa mendengar juga pertanyaannya. Kalau yang ana baca di beberapa kitab tajwid kan di rinci tuh dari 17 sejarahnya kenapa jadi 14. Nah, itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan mungkin ke peserta yang lain. Kalau yang ana bacakan dari 17 berubah jadi 14, 16 kan udah mudah ya. Jawabnya hilang, kemudian huruf-huruf yang dijawab itu dibagikan kepada untuk yang alif dibagikan ke hamzah dan nun dibagikan ke lisan, kemudian yang waw dibagikan ke syafatain. Nah, untuk yang 14 ini selain dari jawabnya hilang berarti jadinya 16. Kemudian yang di makhraj yang lisan lam, nun dan ra itu dihilangkan ya, digabung kita hilangkan dulu jadi berarti 13. Kemudian dari 3 itu digabung jadi 1 ditambah dari 13 jadi 14. Ditambah satunya dari yang tadi totalnya tadi ya, lam dan ra. Jadi yang makhraj yang lisan yang 10 dikurangi 3 lam nun ra, kemudian 3-nya digabung ditambah lagi. Nah, 7 jadinya 8. Seperti itu sejarahnya. Nah, barakallahu fiik. Nah, paham ya? Jelas insyaallah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan dijelaskan Ustaz. Untuk membantu anak nih, alhamdulillah. Jadi itu tadi intinya. Adapun untuk kemana larinya huruf-huruf mad ini kita akan bahas nih. Bait 47. Kita baca. Fal jawfu makhraju hurufil maddi 'inda al-khalil thabitun fil 'addi. Fal jawfu, maka makhraj al-jawf ini fa di sini litafri'. Setelah disebutkan tadi ada 17, kemudian ada fa-nya. Jadi biasanya kalau sebutkan ada 3 misalkan, ada 4, ada 5 atau ada 2. Fa'ammal ladina misalkan, ada fa-nya, fa litafri'. Fal jawfu, maka yang pertama adalah al-jawf. Al-jawf artinya adalah al-khala, ya, ruang kosong, ruang hampa, ruang kosong pada tenggorokan dan mulut. Jadi ibaratkan seperti peralon bengkok. Nah, peralon bengkok, maka ruang kosong yang ada di peralon tersebut itu disebut sebagai al-jawf. Ini sama, yang lurus leher ini, kemudian selanjutnya mulut, maka ruang kosongnya ini disebut sebagai al-jawf. Jadi tajwiful halq wa tajwiful fam, yaitu rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jelas ya? Makhraju hurufil maddi, yaitu tempat keluarnya huruf-huruf mad, indal Khalili, menurut Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, sabitun fil addi. Sabitun itu tetap, fil addi pada bilangan, pada hitungan. Jadi dianggap atau dihitung. Jadi al-jawf itu menurut pendapat yang 17 makhraj maka dihitung. Jelas ya? Ini poinnya. Wal akharani, adapun 2 madhab yang lain, yaitu madhabnya Sibawayh dan Qutrub tadi, madhabnya yang 16 atau 14, al-jawfa asqatahu. Untuk makhraj al-jawf maka digugurkan. Artinya tidak dianggap. Al-jawf tidak dianggap. Kenapa? Karena makhrajnya muqaddar. Dia tidak punya had, tidak punya batasan. Jadi tidak mentok di tempat tertentu. Dia hanya lewat saja. Wa akhraja, dan keduanya mengeluarkan al-hurufa, huruf-hurufnya, maksudnya adalah huruf alif atau waw sukun, sebelumnya dhamma, dan ya sukun, sebelumnya kasrah, min siwahu, dari selainnya, dari selain al-jawf tersebut. Hu balik pada al-jawf ya. Jadi dikembalikanlah atau dikeluarkanlah huruf-huruf mad, alif dari hamzah, dari tempatnya al-halq, kemudian waw dari asy-syafatain, kemudian ya dari al-lisan. Ini untuk pendapat yang 16 atau 14 makhraj. Jelas sampai sini insyaallah? Baik. Ini 2 mazhab
Yaitu mazhabnya Qutrub yang 14, Sibawayh yang 16. Imam Sibawayh itu nama aslinya adalah Amr bin Utsman. Amr bin Utsman. Ini salah satu daripada ulama yang pakar di bidang lughah. Al-Farisi thumma Al-Basri. Baik, kemudian Qutrub ini adalah Muhammad ibnul Mustamir. Muhammad bin al-Mustanir. Muhammad bin al-Mustanir. Ini seorang ahli nahwu, Imam Qutrub. Jadi Amr bin Utsman dan juga Muhammad bin al-Mustanir. Gampang ya insyaallah. Lanjut. Wal halqu min aqsahu hamzun ha'u. Min wasṭihi yakhruju 'ainun ha'u. Min wasṭihi asalnya min wasatihi, disukunkan li daruratin nazm. Dan makhraj al-halq min aqsahu, aqsa itu maksudnya adalah yang paling abad, yang paling jauh. Jadi tenggorokan yang paling jauh dari mana? Dari mulut. Tenggorokan paling jauh dari mulut itu paling bawah berarti. Adalah tempat keluarnya huruf ha, maksudnya hamzah dan juga ha. Abad. Aqsa artinya abad. Masjidil Aqsa, Masjid Al-Abad. Ya. Tempat ibadah yang terjauh dari pandangan penduduk Hijaz adalah Masjidil Aqsa. Min wasatihi, min wasatihi. Aslinya min wasatihi, dari bagian tengahnya yakhruju ainun ha'u. Ini gampang ini. Udah ini hamzah ha ain ha, gampang. Aqsal halqi dan wasatul halqi. Udah sering diulang-ulang nih. Wal ghain wal kha'u bi adnal halqi wal qafu min aqsal lisani fawqi. Baik, kita kepada yang adnal halqi dulu. Adnal halqi. Adna maksudnya adalah aqrab, paling dekat. Patokannya dari mana? Dari mulut. Jadi tenggorokan yang paling dekat dengan mulut adalah tenggorokan bagian atas, yaitu ghain dan kha. Wal qafu min aqsal lisani fawqi. Nah, sekarang kita lari kepada makhraj al-lisan. Jadi sudah selesai untuk al-halq. Ada 3 tempat dan 6 huruf tadi. Sekarang kita kepada al-lisan. Al-lisan menurut hitungan dari Al-Khalil bin Ahmad dan juga Ibnul Jazari ada 10 tempat. Dimulai dengan aqsal lisan dulu. Jadi aqsal lisan, nanti ada aqsal lisan. Ada aqsa. Allah. Ada aqsa, ada wasat, ada hafah, ada aqsa, wasat, hafah, kemudian taraf. Baik. Aqsa di sini nanti 2 tempat, wasat 1 tempat, hafah dibagi jadi 2, taraf sisanya ada 5. Baik. Aqsa dibagi menjadi 2, yaitu aqsal lisani fauqi. Qaf itu adalah di pangkal lidah bagian atas. Ya, pangkal lidah bagian atas. Qa, ya gampang. Pangkal lidah bagian atas nempel dengan langit-langit atas bagian daging yang lunak. Bagian daging yang lunak yang ada ufulannya atau anak tekaknya. Ya, daging kecil yang menggantung itu. Itu luhah. Luhatun bahasa Arabnya. Al-luhah maksudnya ufula atau anak tekak. Wal kafu min aqsahu, adapun huruf kaf min aqsahu sama dari aqsal lisan, ai min tahtihi, tapi bagian bawahnya. Jadi bawahnya makhrajnya kaf, qaf afan. Jadi ini qaf, ini kaf. Masih di kawasan aqsal lisan, hanya sudah beda kamar, Gampang ya? Jadi bisa dibagi menjadi 2. Kalau aqsal halqi tadi hanya 1 saja. Aqsal halqi tadi untuk huruf hamzah dan ha hanya 1 tempat. Sedangkan untuk aqsal lisan, karena dia masih memungkinkan dipecah, maka jadi 2. Jadi 2 tempat. Yaitu aqsal lisan fauq dan aqsal lisan asfal. Kalau di Al-Jazariyah, asfal. Wal kafu asfalu. Adapun qaf adalah fauqu.
dari bagian atasnya. Lanjut. Wal jim wa shin wa ya min wastihi. Huruf jim, huruf shin, huruf ya dari tengah lidah. Jim, shin, ya. Ja, sya, ya. Ada ya, hanya bedanya untuk jim dia nempel, untuk shin dan ya dia tidak nempel. Ada jaraknya. Ja, ji, ju, nempel. Sedangkan shin dan ya tidak nempel dia. Ada celah. Kalau sampai nempel nanti keluarnya suaranya beda. Beda. Nah, jadi ada jarak. Sya. Ya pun demikian. Ini maksudnya ya ghairul maddiyah. Karena ada ya maddiyah dan ada ya ghairul maddiyah. Ya. Ya ada yang maddiyah dan ghairul maddiyah. Ya ghairul maddiyah maksudnya apa? Ya baik itu ya berharakat atau ya tasydid atau ya sukun, sebelumnya apa? Fathah. Ya, yi, yu, ayya, iyi, uyu sama ay, kaifa. Baik, kaifa. Terus Quraisy misalkan. Maka itu ya ghairul maddiyah. Adapun ya maddiyah maka ya sukun sebelumnya kasrah. Gampang ini? Ini kita cuma murojaah saja ya. Wa makhrajud dhadi li kullin nasi min hafatil lisani wal adrasi. Wa makhrajud dhadi, adapun makhraj untuk huruf dhad li kullin nasi bagi setiap manusia, semua orang, min hafatil lisani wal adrasi dari tepi lidah. Dari tepi lidah. Ini misalkan tepi lidah, maka tepi lidahnya adalah bagian yang dari belakang sampai ke ujung tepi lidah, sampai sini. Ini dhad. Ini tempatnya apa? Huruf dhad. Jelas ya? Baik itu sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ya, menempel dengan al-adras. Al-adras adalah gigi geraham. Gigi geraham atas. Kita praktekkan sama-sama untuk dhad. Bo. Boleh kiri. Bo. Boleh kanan. Bo. Hanya saja wa kaunuhal yusra huwal kathiru. Ya, menggunakan tepi lidah bagian kiri itu lebih banyak. Jadi mayoritasnya itu menggunakan tepi lidah bagian kiri. Wabil yamini nutquha asiru, dan menggunakan tepi lidah bagian kanan maka mengucapkannya berat. Maksudnya lebih sedikit. Jadi mayoritasnya kiri, kemudian minoritasnya kanan. Adapun wa minhuma dari kedua-duanya nadar. Nadar artinya langka. Wa minhuma nadar. Nadir, jarang atau langka. Ini perkataan daripada Syekh Ibrahim As-Samanudi. Wa minhuma nadar, dan dari keduanya maka jarang atau langka. Kenapa? Karena susah. Ini kan tepi lidah kita nih, kiri ataupun kanan. Kalau dua-duanya berarti yang ini ngangkat, yang sini juga ngangkat. Kan berarti kan melengkung gini kan? Nah, ini ngangkat, ini ngangkat. Baik, itu berarti lidahnya itu betul-betul lentur. Jadi kalau antum ngaku-ngaku, Anda bisa dua-duanya set. Itu bisa jadi emang antum fasih banget, atau antum justru nggak paham. Itu perasaan doang aja kena dua-duanya. Malah mungkin kenanya malah di ujung lidah. Tepatnya dha itu justru. Jadi rata-rata kita kiri. Kalau anak pribadi kiri lebih mudah. Sebagaimana mayoritas manusia. Kan likulin nas ini. Kalau saya kan manusia. Manusia kiri. Antum kiri atau kanan? Tim kiri atau tim kanan? Nah, siapa yang kiri? Angkat tangan. Jangan ikut-ikutan loh, tapi emang antum ngucapinnya kiri. Kiri siapa? Kiri. Sedikit ternyata, katanya kasir. Wal kasiru. Yang kanan. Kebalik ya tadi ya. Yang kanan. Masya Allah, ini manusia-manusia yang minoritas ini. Yang lain daripada yang lain, bukan sembarang beliau. Yang bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya? Masya Allah. Bisa dua-duanya? Luar biasa. Itu antum jangan-jangan ada keturunan Arabnya antum. Fasih banget. Yang bingung. Anak kiri atau kanan ya? Atau angkat tangan yang bingung. 1, 2, bingung. 3. Anak sering memberikan kunci ya. Jadi antum biasa ngunyah dari sisi mana, itulah yang lebih mudah.
Ingat kan kalau pas makan lagi ngunyahnya. Karena ngunyah itu kan yang kerja itu gigi geraham kan. Antum kalau ngunyah pakai gigi apa? Geraham atau gigi taring? Atau gigi seri? Gigi geraham kan? Nah, gigi geraham. Sama tepi lidah kan? Kalau antum biasa ngunyahnya dari kiri, berarti yang kiri lebih mudah. Anda lebih mudah yang kiri. Kalau ngunyahnya dari sebelah kanan, maka yang kanan lebih mudah. Kalau ngunyahnya dua-duanya, wah masya Allah, itu dua-duanya tuh. Tapi kalau bingung, anak kiri atau kanan ya? Anak nggak tahu antum makannya ngunyah atau enggak. Itu perlu dicurigai. Kok bisa bingung? Jadi kaidahnya gitu aja. Antum biasa ngunyah dari mana itu yang insya Allah lebih mudah. Coba kita praktekkan. Ditempelkan dulu ya, dirasakan. Jangan langsung diucapin. Jangan. Tempelin dulu, rasa ini. Kena kan? Kena kan? Ini misalkan mana nggak ada kayak penghapus ya. Anggaplah ini gigi geraham atas. Ini gigi geraham atas. Ini lidah kita ya. Maka cara ngucapinnya adalah dari tepi, dari belakang ini sampai ujung tepi lidah ini. Kalau ambil yang kiri berarti tinggal begini aja. Tinggal begini saja. Tapi kok berat ya? Tinggal begini. Tinggal begini. Udah diangkat aja begini. Antum tempel ini. Baru dilontarkan. Gampang kan? Coba sama-sama. Antum rasain dulu. Dapat kiri atau kanan? Tentukan dulu. Sudah dapat semuanya? Ucapkan. Dapat? Doi. Du. Ab. Gampang kan? Sebenarnya gampang itu. Cuman yang berat tuh ngangkatnya aja. Kok kayak berat banget ngangkatnya. Gitu. Lanjut. Sudah selesai untuk dot. Wallamu adnaha ila intihaiha. Ini masih di hafatul lisan. Adnaha maksudnya hafatul lisan. Ini kan tadi begini ya. Nah, yang di sini, yang di arsir ini tempatnya dot, sedangkan yang dari sini sampai sini ini, anak arsir berikutnya ini, nah ini tempatnya lam. Paham? Jadi tempatnya lam itu luas sebenarnya. Dari sini, nah dari sini nih, sampai sini. Jelas? Gampang kan? La. Bedanya, kalau dot yang lebih mudah bagian kiri, maka lam yang lebih mudah bagian kanan. Antum perhatiin yang biasa ngucapin dot sebelah kiri kan berarti lidahnya miring gini kan, ya, gitu kan? Maka untuk lamnya ya tinggal begini, berarti bagian kanan kenanya. La. Nah, kalau dia mau ngambil lamnya bagian kiri agak berat. La bisa, la bisa, tapi agak berat. Lebih ringan la sebelah kanan. Paham ya? Jadi untuk lam ini kebalikan daripada dot. Dot yang kiri lebih mudah, yang kanan lebih susah. Lam yang kanan lebih mudah, yang kiri lebih susah. Demikian. Yang penting keluarnya L. La. Mau antum kanan, kiri atau tengah, yang penting ini kan makhrajnya luas nih. Dan nggak harus kena semuanya. Kena salah satunya sini atau sini atau sini, yang penting suaranya L. La lilu. Udah, itu lam itu. Ilan tihaiha, sampai penghabisannya. Maksudnya dari sini sampai sini. Sini, sampai sini. Ilan tihaiha, sampai penghabisannya. Paham ya? Baik. Wan nunu min tarafihi min tahtiha. Sekarang kita kepada taraf. Taraful lisan. Sudah masuk kepada atraf. Bagian ujung-ujung lidah. Wan nunu dan huruf nun min tarafihi, dari ujung lidah, min tahtiha, di bawahnya. Baik. Maksudnya adalah nun keluar dari taraful lisan, menempel dengan gusi gigi seri atas. Min tahtiha di sini, untuk perhatikan nih. Min tahtiha di sini adalah tempat nempelnya. Tempat nempelnya. Maksudnya apa? Tempat nempelnya di bawah tempat nempelnya lam. Coba antum merasakan. La. Atau disukunkan. Al. An-nya pasti di bawah. An. Iya enggak? Al. An. Kerasa kan? Itu maksudnya. Min tahtiha maksudnya itu adalah tempat nempelnya di bawah tempat nempelnya lam tadi. Gitu. Karena kalau lam kan dari segi lidahnya, maka dia di
ujung tepi lidah sampai ujung tepi lidah berikutnya. Baik. Adapun tempat nempelnya adalah di gusi gigi seri atas. Gusi gigi seri atas. Gusinya ya. Untuk nun, maka dia di lidahnya di ujung lidah, sedangkan tempat nempelnya di bawah tempat nempelnya lam. Gitu maksudnya. Bisa difahami insyaallah? Lanjut. Warra'u minhu walidhahrin taqrubu. Warra'u dan huruf ra minhu darinya, maksudnya min tarafil lisan. Walidhahrin, adapun walidhahrin taqrubu dari ini misalkan ujung lidah. Dhahr itu justru di bawah sini. Jadi ini misalkan lidah kita ini bagian atas, bagian bawah gitu ya. Maka penjelasannya Syekh Hisham ketika itu justru dhahr itu di sini. Kayak kita rasakan nih. Agak gini. Ri, ya enggak? Jadi bukan di sininya ya, tapi di sininya. Paham? Baik. Jadi kita praktekkan coba. Ri, aur, il. Nah, jadi sininya nih. Gini. Paham ya insyaallah? Walidhahri taqrubu, maksudnya mendekati bagian zohornya, bagian punggungnya. Wa akhrajat thalatha minhu qutrubu, dan mengeluarkan ketiga huruf tersebut, maksudnya lam, nun dan ra, qutrubu, Imam Qutrub. Siapa Qutrub tadi, masih ingat? Muhammad bin Al-Mustanir. Ini Qutrub, termasuk ulama nahwu. Jadi Imam Qutrub mengeluarkan tiga huruf tersebut dari ujung lidah. Jadi dijadikan satu. Qutrub mengeluarkan ketiga huruf tersebut dari makhraj yang sama. Makhrajnya sama. Digabung. Kenapa beliau samakan? Karena dianggap ini tempatnya tipis-tipis lah gitu. Jadi udah digabungin jadi satu aja gitu. Jadi kenapa kok asal usulnya lam nun ra digabung jadi satu menurut Imam Qutrub, Al-Farra, Al-Jirmi atau Al-Jarmi, Abul Abbas Al-Mubarrid, kemudian Ibnu Kisan, alasannya karena perbedaannya sebenarnya tipis-tipis, maka mending digabung aja. Sama kalau mau jujur sebenarnya hamzah ha, misalkan. Kalau kita mau kembali lagi ke al-halq ya. Kalau kita mau kembali ke al-halq, misalkan perhatikan di sini. Ini misalkan al-halq. Ini kan di sini kan adna, wasab, dan aqsa. Nah, sebenarnya hamzah dan ha ini ada selisih sedikit. Ain dan ha pun demikian. Ghain dan kha pun demikian. Tapi dianggap satu tempat karena ini bedanya tipis-tipis lah. Jadi nggak benar-benar sejajar gitu. Coba antum ucapkan a. Pas ha kayak agak naik dikit. Ha. Ya nggak? Nggak benar-benar sama dengan hamzah, betul? Tapi masuknya kemana? Aqsal hal. Ain dan ha pun demikian. Coba. A. Pas ha agak naik dikit. Ha. Ya enggak? Kayak ada jarak tuh sebenarnya. Kayak ada selisih tuh. Ghain dan kha pun demikian. Coba. Gha. Kha. Ya enggak? Gha. Kha. Ya kan? Ada tipis-tipis tuh beda. Nah, tapi karena tipis-tipis akhirnya udahlah digabung jadi satu aja gitu. Paham ya? Itulah alasan kenapa lam nun ra juga demikian. Kenapa ini dijadiin satu? Itu bedanya tipis-tipis doang itu. Samain aja lah. Jelas? Tadi kalau menurut Ibnu Abdul Razak, wal hasru taqribun. Pembatasan itu cuman buat kira-kira aja gitu. Jadi cuman buat perkiraan aja. Wa fil haqiqah likulli harfin buq'atun daqiqah. Padahal sebenarnya masing-masing huruf itu punya batasan, punya tempat yang benar-benar detail secara tersendiri gitu. Beda-beda. Ini huruf ini sebenarnya ada perbedaan, bahkan yang jim shin ya kan? Ta dal ta dha dal fi sa dan seterusnya yang satu makhraj itu sebenarnya punya perbedaan yang tipis-tipis, benar-benar tipisnya. Jadi secara rinci sebenarnya beda-beda semua itu. Demikian. Hanya itu pendapat kurang masyhur. Lanjut. Wa ta wa dal wa ta'un fahiya min huwa min asli tsanaya al-ulya. Wa ta wa dal wa ta'un, huruf ta dal ta, fahiya maka ia, hiya di sini karena jamak mereka, minhu ay min tarafil lisan, wa min asli tsanaya al-ulya, asli maksudnya dari pangkal, asli tsanaya maksudnya dari pangkal gigi seri atas.
pangkal gigi seri atas. Ini misalkan gigi seri kita, walaupun nggak kotak-kotak banget seperti ini gusi ya. Baik. Gigi seri ada berapa? 2 atau 4? Hah? 4. Kalau namanya gigi seri dalam bahasa Indonesia 4. Tapi kalau dalam bahasa Arab dirinci itu. As-sanaya 2 aja gitu. As-sanaya. Samping-sampingnya bukan sanaya lagi gitu. Ada istilahnya lagi. As-sanaya yang 2 nih. Maksudnya pangkal gigi seri atas adalah yang di sini. Nah. Paham ya? Ini kan di ujung gigi seri atas. Kalau ini pangkal. Pangkal berarti tempat tumbuhnya gigi. Jadi nyerempet-nyerempet gusi sedikit lah. Jelas? Jadi coba kita praktekkan. Ta, da, po. Tapi hati-hati. Untuk huruf dal, suka lari-lari itu. Harusnya nempelnya di mana? Di sini. Ujung lidah menempel di pangkal gigi seri atas. Kan gitu. Harusnya sama nggak dengan ta? Nempelnya? Sama. Coba kita sukunkan ta. At. Coba kalau tanpa hamas lah. At. Parkir di sini dulu. At. Karena pas dal kok beda. Ada. Dulu kok larinya sampai ke gusi bagian atas tuh. Bahkan sampai agak nyerempet langit-langit. Ya enggak? Dadidu. Larinya ke sana kan? Padahal katanya tempatnya sama. Gitu. Nempelnya juga sama nih. Asli sanayal ulia. Tapi kok pas dal berubah. Maka dal Arabiyah itu begini. Perhatikan. Da. Bukan dadidu, tapi da, di, du. Hampir mirip sama dalnya orang Jawa, tapi tanpa hamas. Bukan dadidu. Itu ada hamasnya, ada kuahnya. Ini da, di, du, ade, ide, ude. Masih ada yang ade, ide, ude. Karena emang kebiasaannya begitu. Bukan D, dari mana, di mana. Gitu ya. Itu kan bukan lagi di pangkal gigi seri atas, tapi di mana? Atasnya gusi malah. Coba antum rasakan. Dadidu, ya enggak? Nah, itu kurang tepat tuh. Kalau antum mau konsekuen harusnya tati itu juga begitu. Tati itu. Nah, toti itu. Juga di situ. Maka untuk melatihnya antum melatih dengan mensukunkan huruf ta, kemudian parkir di situ, jangan kemana-mana, baru antum ucapkan dal. Coba sama-sama. Ucapkan tak sukun, tapi jangan pindah dulu. Parkir dulu. At. Tahan. At. Baru dal. Da. Nah itu. It. Di. Ut. Du. Ya enggak? Di situ harusnya tempatnya. Baik. Lanjut. Wasad wasin wazayun tujla minhu wa min fawqi thanaya sufla. Wasadu, huruf sad, sin dan zai, ini semua adalah huruf-huruf shafir. Tujla minhu, maksudnya dikeluarkan darinya, dari toraful lisan. Nah, hanya saja ini toraful lisannya benar-benar toraf ya. Asalah itu paling ujung banget. Ini ujung lidah benar-benar paling ujung. Makanya namanya huruf asaliyah atau asliyah. Huruf asaliyah atau asliyah, karena paling ujung. Ujung yang paling ujung itu. Baik, ujung lidah yang paling ujung ini pada posisi, ingat ya, pada posisi nggak nempel ya, pada posisi fauq, bagian atas ats-tsanaya sufla dari gigi seri bawah. Ini gigi seri bawah kita, ini gigi seri atas. Baik, ini lidah kita. Maka di sini posisinya nih, bukan nempel, karena kalau nempel salah itu. Nah, ada celah. Jadi nggak nempel itulah, celah sempit itulah yang jadikan suara tajam, shafir. Paham ya? Shafir itu maksudnya suara tajam yang mengalir dari celah yang sempit. Maka yang benar adalah ujung lidah pada posisi, bukan nempel, pada posisi bagian atas dari gigi seri bawah. Coba kita ucapkan sama-sama. Sin dulu. Sa. Itu menunjukkan ada celah itu. Ada celah. Sa. Si. Su. As. Is. Us. Za. Zi. Zu. Az. Iz. Uz. So. Si. Su. As. Is. Us. Demikian. Gampang kan? Lanjut.
Wadh-dha wadh-dhal wa tha'un thullitat min tarafayhima ayillati 'alat. Wadh-dha'u huruf dha, huruf dhal, huruf tha. Huruf dha, huruf dhal dan huruf tha. Ketiga huruf tersebut keluarnya adalah min tarafayhima. Tarafayhima maksudnya taraful lisan, lisan, dan wa taraf al-thanaya al-ulya. Maksudnya adalah taraful lisan, ujung lidah dan ujung gigi seri atas. Tarafayhima. Jadi gampang ya, dha dzal ta keluar dari ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Ayillati 'alat. 'Alat itu maksudnya yang atas. Ulya ini maksudnya 'alat. Maksudnya gigi seri atas gitu. Ayillati atas. Kenapa disebutkan 'alat lagi? 'Alat al-ulya karena sebelumnya ada sisipan as-sufla ini. Pembahasan shad, zai dan sin itu sufla, bagian gigi seri bawah. Sedangkan ini dha dzal tha dia kembali lagi yang dimaksud gigi seri mana? Atas. Ayillati 'alat, yaitu bagian gigi seri atas. Jelas ya? Baik, gampang. Dha dza tha, mudah insyaallah. Wal fa'u min batini sufla syafati, dan huruf fa min batini sufla asyafati, dari perut, ini perut bisa atau bagian dalam. Jadi huruf fa keluar dari bagian dalam dari gigi seri bawah. Betul? Bagian dalam dari gigi seri bawah. Salah. Bagian dalam dari bibir bawah. Perut bibir bawah atau bagian dalam dari bibir bawah. Apa arti syafah? Bibir. Jadi bagian dalam dari bibir bawah. Fa ma'a atrafit thanayal ulyah. Al-ulyah maksudnya atas. Menempel dengan ujung gigi seri atas. Gampang insyaallah. Coba fa, fi, fu, f, if, uf. Terakhir lisyafatainil wawu ba'un mimu wa gunnatun makhrajuhal khayshumu. Ini baitnya Al-Imam Ibnul Jazari. Ini baitnya beliau. Hadza min abyatil Imam Ibnul Jazari. Lisyafatainil wawu ba'un mimu wa gunnatun makhrajuhal khayshumu. Dari dua bibir, yaitu waw, ba dan mim. Bedanya kalau waw pengucapannya beda ya. Waw dua bibir monyong, dua bibir monyong. Sedangkan ba dua bibir nempel. Jadi waw dua bibir monyong. Sedangkan ba dua bibir nempel. Lari kemana ini tadi? Nempel. Sedangkan mim dua bibir nempel plus gunnah. Gunnah, sifat gunnah dari al-khayshum. Jelas ya? Perhatikan. Yang terakhir adalah wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Perhatikan. Al-khayshum, al-khayshum ini adalah makhrajus sifah. Ini sebenarnya bukan makhrajnya huruf, tapi makhrajnya sifat. Perhatikan nih. Jadi al-khayshum itu makhrajnya sifat. Sifat apa itu? Sifat gunnah. Jadi kalau ditanya, dari mana makhrajnya huruf nun? Kan ada nun sama mim kan? Dari mana makhrajnya huruf nun? Ujung lidah, betul? Lidah ya. Itu makhrajnya, makhraj hurufnya. Dari mana makhrajnya mim? Dua bibir. Terus al-khayshum itu gimana? Itu makhraj sifat mereka, yaitu sifat gunnah. Paham? Jadi nun dan mim itu punya dua makhraj.
Hanya saja yang satu makhrajnya huruf, yang satunya makhrajnya sifat gitu loh. Maka nanti rinciannya ini di makharijul huruf ini, semua huruf itu mushtarak. Mushtarak itu berbarengan dengan huruf yang lain. Semuanya ini. Kecuali apa? Illa. Dhif. Antum hafalkan ini. Nariqa lak. Berarti apa? Ada dhad, ada fa, ada nun, ada ra, ada qaf. Ini menurut perhitungan yang masyhur, yaitu yang 17 makhraj maksudnya. Bukan perhitungan yang 14 makhraj. Jadi semua huruf itu mushtarak. Dia bersama atau bersekutu dengan huruf lain di dalam makhraj. Seperti misalkan hamzah dengan ha, ain dengan ha, ghain dengan kha, kan gitu. Ya kan? Kemudian apa? Jim dengan shin dengan ya. Ta dal ta, gitu kan? Sad zai sin. Dha dal ta, waw ba mim. Baik. Kecuali apa? Dhif nariq qalak. Kecuali adalah Dot, fa, nun, ra, qaf, lam, kaf. Dot sendiri kan? Tapi lidah. Fa sendiri. Nun sendiri. Loh, katanya tadi nun dari al-khayshum juga. Iya. Al-khayshum bukan makhraj hurufnya, tapi makhraj sifatnya. Maka dia dihitung sendiri itu. Mafhum ya? Kemudian ra sendiri, qaf sendiri, lam sendiri, kaf sendiri. Dhif nariq qalak mufradatun. Wa ghairu hadi mushtarak. Kata Syekh Ibrahim As-Samanudi di dalam Tuhfah Samanudiyah, dhif nariqalak mufradatun. Mufradatun maksudnya sendirian di makhrajnya. Wa ghairu hadhi, selain daripada ini, dhif nariqalak ini mushtarak. Bersekutu dengan huruf yang lain dalam makhrajnya. Bisa dipahami insyaallah? Baik, jadi hafalkan. Dhif nariqalak. Dhif nariqalak. Apa artinya dhif nariqalak? Dhif nariq qalak. Dhif nariq qalak. Nah, apa Ustaz? Ana ini soal bukan ngetes tapi soal nanya ini. Betul. Maka kami akan berlemah lembut kepadamu, akan berlaku riqah atau al-lutf, yaitu lembut ya. Jadi bertamu udah bertamu aja. Itu main aja lah, main-main di sini. Insyaallah kita bakalan jamu dengan baik gitu. Maksudnya dhif nariq qalak. Tayyib, sudah selesai alhamdulillah. Masya Allah. Hari pertama ini paling perjuangan ini. Lihat muka-muka antum soalnya kayaknya ana bingung ya. Ini antum muka-muka diem ini muka-muka diem paham atau diem-diem lanjut aja saat. Masya Allah. Ini gambaran makharijul huruf ya. Ini gambaran dari Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Baik. Selesai untuk makharijul huruf. Babu al-qabil huruf. Nah, kita lanjut dulu dikit tipis-tipis. Kita baca sama-sama coba. Alqabuhunna 'ashratun jaliyah. Fa ahruful jawfi ismuha jawfiyah. وأحرف الحلق اسمها حلقية والقاف والكاف هما لهوية والجيم والشين ويا شجرية واللام والنون ورا ذلقية والطاء والدال وتا نطعية وأحرف الصفير قل أسلية. sebentar. والضاء والذال وثالثوية وأحرف الشفاه قل شفوية. أما الهوائية يا صديقي فهي حروف الجوف بالتحقيق. Tayyib. Sebentar ya, Afan.
Anda minta waktu 2 menit sebentar. Yang mau ngelurusin kaki boleh. Santai dulu 2 menit, ngelurusin kaki silakan. Mau push up dulu juga boleh. Fadhal. Gimana ini? Wujud. Gimana caranya? Langsung aja. Oh. Sudah mulai. Kita selesaikan di Al-Qabul Huruf ini insyaallah, baru nanti kita break untuk pertemuan besok insyaallah ya. Baik. Al-Qabul Huruf ini julukan-julukan huruf. Julukan-julukan huruf ini ada asyarah, asalnya shinnya fathah, asyarah. Jaliyah ini wadihah, wadihah. Jelas. Jadi ada 10 julukan huruf. Ini menurut Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi ini beliau yang membuat julukan ini. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kenapa dibuat julukan ini? Untuk memetakan ya huruf-huruf tersebut berdasarkan makhrajnya atau yang mendekatinya. Jadi intinya bisa jadi huruf tersebut keluar darinya atau dekat dengannya, gitu ya. Jadi tidak mesti keluar darinya, tapi bisa jadi dekat dengannya. Maka dikasih julukan itu. Al-qabu hunna, hunna di sini kembali kepada al-huruf. Laqab itu julukan. Julukan-julukan huruf ada 10 secara jelas. Jelas ada 10. Fa'hruful jawf ismuha jawfiyah. Fa di sini jangan lupa fa litafri'. Yang pertama adalah ahruful jawf, yaitu huruf-huruf al-jawf, hamzah. Apa lagi? Huruf al-jawf, hamzah. Hamzah terus ha, huruf al-jawf. Huruf al-jawf, cepat. Hah? Oh, alif. Ya, benar alif. Alhamdulillah. Masih ada yang fokus ternyata. Huruf al-jawf yaitu alif, waw, ya. Itu maksudnya. Antum diikutin aja. Hamzah, ha lagi. Itu al-halq, Mas. Jadi huruf-huruf al-jawf maksudnya adalah huruf-huruf mat. Namanya adalah jawfiyah. Kenapa namanya jawfiyah? Karena keluar dari makhraj al-jawf. Wa ahruful halqi, dan huruf-huruf al-halq yang keluar dari makhraj al-halq ismuha halqiyah. Namanya adalah halqiyah. Kenapa? Karena keluar dari makhraj al-halq. Tenggorokan. Wal qafu wal kafu huma lahwiyah. Adapun huruf qaf dan huruf kaf keduanya disebut sebagai lahwiyah. Lahawiyah min qurbil luhah. Karena dekat dengan al-luhah. Apa itu al-luhah? Anak tekak atau ufula. Bahasa medisnya ufula atau anak tekak. Nggak tahu, mungkin antum menganggapnya lak-lakan kali ya. Lak-lakan ya? Hah? Bukan? Bukan ya. Jadi daging kecil yang menggantung itu.
Yang kecil itu namanya ufula atau anak tekak. Karena keluar dari situ, keluar deket situ. Min qurbil luha. Jelas? Lahwiyah karena keluar dari dekat al-luha. Al-luha adalah dagun kecil yang menggantung di langit-langit bagian atas. Paling belakang. Wal jim wa shin wa ya syajriyah. Jim, shin, ya syajriyah. Ay munfatahahu. Munfatahahu. Jadi kalau kita buka mulut, ja, sya, ya. Kemudian ada yang menambahkan lagi dengan huruf dad. Huruf dad termasuk di sini. Syajriyah. Contoh Syekh Ibrahim As-Samanudi, beliau wal jim washin wa ya'un nuqibat ma'daddiha syajriyatan kama thabat. Jadi wal jim washin wa ya'un nuqibat ma'daddiha syajriyatan kama thabat. Jadi tambahin huruf dad. Itu bisa tambahkan dengan huruf dad. Ini syajriyah. Syajriyah dengan mensukunkan jim, bukan syaja tapi syajriyah. Wal lam wan nun wara dzalqiyah. Dzalqun maksudnya taraf. Dari ujung. Namanya al-idlaq. Antum mempelajari sifat al-idlaq kan? Idlaq. Apa itu al-idlaq? Sering diartikannya kan ringan, mudah gitu ya. Kenapa mudah? Karena makhrajnya keluarnya di ujung anggota pengucapan. Jadi taraf dari ujung anggota pengucapan sehingga mudah untuk diucapkan. Itu idlaq itu. Adapun dzalqiyah kenapa? Karena huruf-huruf tersebut makhrajnya dari ujung lidah. Wal lam wan nun wara dzalqiyah. Kan kena ujung lidah juga kan, lam kan? Ujung lidah kena itu. Nun juga ujung lidah, ra ujung lidah, hanya saja agak masuk ke punggung lidah sedikit. Wa ta wa dal wa ta nit'iyah. Nit'un. Nit'un diambil daripada nita. Apa nita? Nit'un. Ta dal ta keluar dari nita. Nita itu artinya apa? Langit-langit bagian paling depan. Ya, atau gusi ya, di bagian gusi situ, langit-langit paling depan. Itu nita. Ta dal ta karena dekat dengan nita. Nita'il lisan, dari langit-langit paling depan. Wa ahrufus safiri qul asliyah. Asliyah, asaliyah. Fathah ini. Min asalah. Asalah artinya adalah tarafuhu ad-daqiq. Ya, paling ujung gitu ya. Paling ujung. Tarafuhu ad-daqiq. Paling ujung. Nah, itu safir, yaitu sad, zai, sin. Huruf sad, zai dan sin. Wadh-dha wa dzal wa thalithwiyah. Lithwiyah dari lithah. Kata lithah artinya gusi. Lithawiyah. Lithwiyah bukan keluar dari gusi tapi dekat dengan gusi. Ini dekat ya. Kenapa namanya lithwiyah? Bukan keluar dari gusi tapi dekat dengan gusi. Karena nyatanya dha dzal ta keluarnya dari mana? Ujung gigi seri atas. Dha ta ujung gigi seri atas. Jadi kenapa namanya lithwiyah? Itu karena dekat, bukan karena keluar dari situ. Wa ahrufus syifahi qul syafwiyah. Dan huruf-huruf asy-syifah yaitu bibir, maka namailah ia dengan syafwiyah, syafawiyah, huruf-huruf syafawiyah. Jadi ada yang memang aslinya sukun, ada yang sukunnya karena li daruratin nadhm ya. Yang anak harakati ini yang aslinya syafawiyah. Jadi fa, waw, ba, mim ini syafawiyah karena keluar dari asy-syafah, yaitu bibir. Sama penamaan makhraj juga ada yang tidak menamai dengan syafatan atau asy-syafatain, tapi namanya makhrajus syafah, makhraj bibir gitu. Kenapa? Karena fa bukan dari dua bibir, dia bibir bawah saja yang dipakai, gitu kan? Bibir atas nggak dipakai untuk fa. Nah, maka namanya makhrajus syafah gitu saja. Tapi yang masyhur asy-syafatan atau asy-syafatain. Ammal hawaiyatu ya sadiqi, adapun hawaiyah wahai saudaraku, wahai temanku, fahiya huruful jawfi bit tahqiqi, maka dipastikan dia adalah huruf al-jawf. Kenapa namanya al-hawaiyah? Hawa, apa artinya hawa? Udara. Karena pengucapannya habis di udara. Atau pengucapannya habis sesuai habisnya
udara kita atau nafas kita. Jadi bisa dari dua sisi. Pengucapannya habis di udara. Atau pengucapannya habis sesuai habisnya udara kita, nafas kita. Nggak akan berhenti tuh sebelum nafas kita habis. Nah, udah habis maka berhenti dia. Allah a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah pada hari ini 3 sesi kita sudah sampai di bait 66. Insyaallah besok kita agak ngebut sedikit ya supaya semuanya kena. Maka besok insyaallah kita lanjut pada faslun fil harfi wal makhraji wa aqsamil huruf. Ini tentang definisi apa itu huruf, apa itu makhraj, dan pembagian huruf. Ada huruf asliyah, ada huruf far'iyah. Nanti akan disebutkan huruf asliyah ada 29 dan huruf far'iyah yang beliau sebutkan ada 5. Nah, nanti insya Allah ada tambahan dari Imam Ahmad At-Tibi 3 lagi. Jadi totalnya ada 8. Demikian, semoga bermanfaat. Untuk sesi ini kita tutup dulu. Untuk pertanyaan ditangguhkan untuk besok ya. Kita istirahat dulu, antum semuanya sudah capek wajah-wajahnya, jadi kita istirahat. Istirahat, insya Allah kita lanjutkan besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya dan jadikan kita bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.